Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnin Rozi Utomo dengan NIM 2333025, program studi Ekonomi Pembangunan semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Applikom dengan data simulasi regresi moderasi. Pertama, di sini saya sudah terdapat data di Excel dan di sini saya akan menguji memakai aplikasi SPSS. Data yang pertama, yang X1-nya itu beban kerja, X2-nya motivasi kerja, dan Y-nya kinerja karyawan. Selanjutnya, data yang ada di Excel sudah saya input di SPSS. Untuk langkah yang pertama yaitu uji instrumen penelitian. Selanjutnya, uji validitas. Di sini untuk pengujian uji validitas kita pencet di analyze, lanjut correlate. Di sini kita pilih yang bivariate. Nah, di sini untuk variabel X1-nya kita blok saja dari X1.1 sampai jumlah total, yaitu X1-nya ini kita masukkan di kolom variabel, lanjut oke. Di sini sudah muncul korelasinya. Terus saya masukkan di Word untuk kriteria pengujian, yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, itu tidak valid. Atau jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, itu valid, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 itu tidak valid. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke pengujian yang kedua, yaitu yang X2-nya sama seperti yang pertama, yaitu analyze, lanjut correlate, lanjut bivariate. Nah, di sini untuk kolom variabel yang dari X1 ini kita kembalikan lagi. Nah, lanjut yang X2-nya itu kita blok saja dari X2.1 sampai total jumlah, yaitu X2. Ini kita masukkan ke kolom variabel, lanjut oke. Nah, di sini sudah keluar correlation-nya. Yuk kita buka ke Word, kita masukkan di sini di kolom yang ini. Nah, di
di sini mohon maaf, yang tabel yang pertama yang X1 ini itu yang terdapat tidak valid itu yang X1.3, R hitungnya itu 0,29 dan R tabelnya 0,361. Berarti kurang dari 0,5. Mohon maaf. R hitung kurang dari R tabel. Tidak valid. Yang kedua tadi, di sini terdapat keterangan untuk X2.1 itu R hitungnya 0,211, R tabelnya 0,361, berarti tidak valid. Dan untuk yang X2.2 itu R hitungnya 0,420, R tabelnya 0,361 itu valid. Dan yang ketiga X2.3, R hitungnya 0,532, R tabelnya 0,361 itu valid. Dan yang keempat X2.4, R hitungnya 0,456, R tabelnya 0,361 valid. Yang kelima X2.5, R hitung 0,469, R tabel 0,361 valid. Selanjutnya kita pengujian variabel yang Y. Itu sama seperti yang pertama. Itu kita ke analyze. Lanjut correlate, terus bivariate. Di sini yang kolom di sini kita kembalikan lagi. Nah, di sini saya akan pengujian yang Y. Ini di blok sampai total jumlah, masukkan di kolom yang ini, terus oke. Muncul correlation-nya. Terus saya masukkan di Word-nya. Terus yang kedua, selanjutnya itu uji reliabilitas. Itu langkahnya kita ke analyze, lanjut ke scale, dan pilih yang reliability analyze. Analyze. Nah, di sini kita kembalikan dulu. Untuk pengujiannya itu saya blok dari X1 sampai X1.1 sampai X1.5, kecuali jumlah total variabel. Kita masukkan di kolom item, terus statistik, yang deskriptifnya saya centang di scale, dan untuk inter itemnya saya centang yang correlation. Lanjut continue dan oke, di oke saja. Nah, di sini sudah terdapat ini. Ya, ini yang kita lihat itu di reliability statistik. Nah, yang konkret alfanya itu minus 201.
Terus saya masukkan di Word-nya. Di sini kriteria pengujiannya, jika nilai crown batch alpha lebih dari 0,60 sama dengan reliable. Dan jika nilai crown batch alpha kurang dari 0,60 sama dengan reliable juga. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama itu uji normalitas. Kita pilih ke analyze, terus regression linear. Nah, untuk dependennya itu yang total jumlah y-nya kita masukkan di dependent, dan untuk yang blok 1 of 1-nya itu total X1 dan X2-nya. Lalu save-nya itu di yang residualnya ini kita centang yang unstandarized. Ya, ini atas. Kita continue saja. Dan oke. Lalu ini kita kembalikan saja, kita minimize. Dan di sini dapat dilihat sudah terdapat variabel res satunya ini. Lalu selanjutnya itu analyze lagi dan ke non parametrics, lalu ke legacy dialogs, dan di sini kita pilih yang satu sampel KS yang ini. Dan di sini kita masukin variabel res satunya tadi, yakni kita masukkan di kolom yang ini. Lanjut oke. Nah, ini udah keluar. Ini saya masukkan di Word, copy di Word. Nah, ini untuk uji normalitasnya itu kriteria pengujiannya itu apabila nilai ASYMP signifikan 2 kurang talet kurang dari 0,05, maka residual tidak terdistribusi normal. Apabila nilai ASYMP signifikannya lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi normal. Dan berdasarkan hasil analisis di atas, nilai ASYMP signifikannya itu 0,200 lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi normal. Selanjutnya itu uji multikolinearitas. Kita kembali lagi ke SPSS. Selanjutnya untuk uji multikonya itu kita ke analyze, terus regresi linear. Nah, untuk yang dependennya itu masih sama, itu jumlah total Y, dan yang ininya juga sama, masih di total jumlah X1 dan X2. Lanjut kita ke statistiknya. Nah, yang pertama itu kita centang yang model fit-nya terlebih dahulu. Mohon maaf, yang tadinya model fit kita ganti yang collinearity diagnosis. Conjunnya
Lanjut. Oke. Nah, ini di sini keluar koefisiennya. Kita lihat yang bagian ini, FIF-nya. Nah, lanjut. Saya copy saja di Word-nya. Nah, di sini kriteria pengujiannya tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai FIF-nya kurang dari 10. Dan terdapat multikolinearitas apabila nilai FIF lebih dari 10. Berdasarkan hasil analisis di atas, FIF X1 yaitu 1,017 kurang dari 10. Dan yang X2 itu 1,017, maka tidak terdapat multiko. Selanjutnya itu uji hetero. Di sini kita ke SPSS lagi. Untuk uji heteronya, di sini saya pencet di transform, lanjut komputer variabel. Ya. Nah, di sini untuk target variabelnya saya tulis ABS underscore res, dan untuk numeric expressionnya itu ABS buka kurung, dan saya pencet yang res underscore 1 tutup kurung. Ya, untuk function grupnya pilih yang AL, dan yang ini kolom yang ini kita pilih yang ABS. Lanjut ke OK. Di sini ya. Selanjutnya kita ke analyze dan ke regresi linier. Regresi linier, dan di sini statistiknya itu yang mohon maaf salah, yang save. Itu mohon maaf salah lagi. Di sini dependennya yang tadinya Y kita ganti yang ABS res. Nah, ini kita masukkan di dependent. Udah. Lanjut yang ke statistik, yaitu yang tadinya yang ini yang dicentang tadinya collinearity diagnosis, kita ganti yang model fit kita centang. Lanjut continue dan oke saja. Dan dapat dilihat ya, oke. Dapat dilihat untuk koefisien yang ini tuh kriteria pengujiannya apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka residual terdapat heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,5, maka residual tidak terdapat hetero. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka X1 itu 0,088 dan X2 0,315, maka tidak terdapat hetero. Selanjutnya itu analisis regresi linier berganda. Nah, yang di SPSS-nya itu langsung saja ke analyze. Lanjut regresi linier. Yang dependennya yang tadinya ABS, kita ganti Y. Kita masukkan di dependent. Lanjut oke. Kita bisa lihat di koefisiennya. Kita lihat yang understand rate yang ini, yaitu di sini ada rumusnya, yaitu
konstanta itu beta 0 sama dengan yang ini 22,959, bahwa apabila variabel X1, X2 bernilai 0, maka Y diprediksi akan berada pada angka 22,959. Yang kedua, koefisien regresi variabel X1 dalam kurung beta 1 sama dengan minus 0,611 tutup kurung dibagi setiap kenaikan sebesar 1%. X1 Y justru turun sebesar minus 0,611 dengan asumsi X2. Lanjutnya, koefisien X2 dalam kurung beta 2 sama dengan 0,117 tutup kurung bagi setiap kenaikan X2 sebesar 1%, Y naik sebesar 0,117 dengan asumsi X1 konstan. Lanjutnya itu uji hipotesis. Hipotesis 1 itu parsial HO sama dengan faktor pendorong tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan. HA-nya faktor pendorong berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan kriteria pengujian. Cara 1 perbandingan nilai probabilitas. Itu HO diterima apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 atau nilai signifikan 5%. HA ditolak. HO ditolak apabila nilai probabilitas kurang lebih 0,05 atau nilai signifikan 5%. HA diterima. Cara keduanya, perbandingan nilai T statistik. HO diterima bila min T tabel kurang dari T statistik kurang dari T tabel, dan HO ditolak bila T statistik lebih dari sama dengan T tabel atau T statistik kurang dari sama dengan minus T tabel. DF-nya itu N kurangi K kurangi 1, yaitu 30 kurangi 2 kurangi 1, total 27. Jadi nilai T tabelnya itu 2,052. Berdasarkan uji tersebut, X1 sebesar minus 2,451 kurang dari 2,052, sehingga dapat disimpulkan HO diterima atau HA ditolak. Hipotesis kedua itu DF sama dengan N kurangi K kurang 1, yaitu 30 kurang 2 kurang 1 sama dengan 27. Nilai T tabelnya itu 2,052. Berdasarkan uji tersebut, X2-nya sebesar 0,450 kurang dari 2,052, sehingga dapat disimpulkan HO ditolak atau HA diterima. Uji F atau uji simultannya, kriteria pengujian F tabel. HO diterima apabila F statistik kurang dari F minus tabel. HA diterima apabila F statistik lebih dari F min tabel. Kriteria pengujian nilai probabilitas. HO diterima apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 atau nilai signifikan 5%. HA ditolak. HO ditolak apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 atau nilai signifikan 5%. HA diterima. Untuk DF-nya itu 30 kurangi 2 kurangi 1, total 27. DF pembilangnya K sama dengan 2. Jadi nilai F tabelnya itu 3,35. Nah, untuk tabel ANOVA-nya itu kita bisa lihat di SPSS-nya tadi yang ini. Nah, kita masukkan saja di Word-nya ini. Berdasarkan hasil olah data di atas,
maka nilai probabilitas F hitung sebesar 0,66 lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan kriteria di atas, maka HO diterima, HA ditolak. Hal ini sejalan dengan perbandingan menggunakan nilai F hitung sebesar 3,013 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,35. Selanjutnya uji determinan. Di sini untuk pengujiannya kita ambil yang di model sumarinya. Kita masukkan saja di Word-nya. Untuk berdasarkan hasil uji determinan, diperoleh nilai adjusted R-square yang ini sebesar 0,122, artinya X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pengawasan sebesar 12,2%, sedangkan sisanya sebesar 87,8%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Jadi sampai di sini untuk presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah Aplikom. Jika ada salah dalam mempresentasikan atau banyak kurangnya, saya mau minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.